Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pemrograman mobile dengan menggunakan React Native. Pemrograman mobile di sini maksudnya adalah membuat aplikasi di handphone, baik itu handphone Android maupun handphone yang menggunakan sistem operasi iOS seperti iPhone maupun iPad. Untuk membuat aplikasi mobile ini ada banyak pilihan, yaitu ada menggunakan Android Studio, ada menggunakan Xcode, di bawahnya ada React Native, ada Ionic, NativeScript, Apache Cordova, dan masih ada beberapa lagi. Android Studio ini merupakan official dari Google untuk membuat aplikasi Android, sedangkan Xcode adalah keluaran daripada Apple untuk membuat aplikasi mobile di perangkat iPhone maupun iPad yang menggunakan sistem operasi iOS. Kali ini saya akan khusus membahas tentang React Native. Sebelum lanjut, saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah React Native. Jadi React Native ini dibuat oleh Facebook sebagai internal project pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 di open source-kan sampai sekarang. Nah, syarat untuk pemrograman mobile dengan React Native ini, pertama itu adik-adik itu mesti bisa JavaScript. Ini wajib, harus bisa JavaScript. JavaScript mulai membuat function, variabel, percabangan, looping, array, dan sebagainya. Kemudian CSS ini, Cascade Style Sheet. Ini juga harus wajib bisa, karena untuk styling di tampilan React Native itu menggunakan CSS. Kemudian ada HTML, ini tidak wajib. Setidaknya kalau sudah pernah belajar HTML, maka tidak kaget melihat kode-kode di React Native. Nah, ketiga ini, kalau adik-adik belum bisa, atau teman-teman belum bisa belajar di w3school.com. Di sini tiga-tiganya ada. Jadi mesti belajar basicnya dulu ini, prasyaratnya. Kemudian dari segi hardware, ini laptop maupun desktop, bisa menggunakan Windows maupun Mac maupun Linux. Mac OS ya maksudnya di sini, maupun Linux. Usahakan dengan prosesor minimal ya i3 lah atau setara ini. Kemudian menggunakan RAM 8 GB minimal ya. Kalau bagusnya sih 16 GB supaya lancar. Apakah bisa dengan RAM 4 GB? Jawabannya bisa. Asal Anda sabar. Sabar menunggu. Sabar untuk melihat hasilnya pada saat di build. Kemudian setup environment. Nah, untuk memulai pemrograman mobile dengan React Native ini, bagi pemula ini akan berat. Adik-adik mesti menginstal 6 ini. Jadi pertama, Java Development Kit. Nah, ini bisa di-download dari di sini, dari websitenya ini. Bisa juga dari Oracle. Bisa juga dari OpenJDK ya. Tapi saya memilih Adoptium ini karena mudah ya. Nggak perlu registrasi, nggak perlu login, tinggal download gitu saja. Udah selesai. Untuk development kit ini saya sudah ada videonya, bisa dilihat di kolom deskripsi. Video saya yang membahas tentang bagaimana menginstal Java Development Kit dan class path-nya, Java Home-nya. Kemudian yang kedua itu adalah
menginstal Node.js. Node.js diinstal, ini URL-nya. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa perlu Node.js? Ini untuk NPM-nya. Node Package Manager maupun Yarn ini menggunakan Node.js. Perlu Node.js ya, memerlukan Node.js ya. Kemudian Android Studio. Ini Android Studio ini digunakan untuk membuild aplikasi di Android. Untuk membuild atau untuk mengenerate aplikasi APK dan untuk emulatornya. Kemudian Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini untuk Integrated Development Environment. Jadi untuk ngoding, ini untuk ngodingnya ya. Kemudian Watchman, kemudian Yarn atau NPM ini untuk menginstal Package Manager. Ini adalah Package Manager. Jadi pada saat ngoding nanti, ketika perlu package-package tertentu untuk aplikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi, menginstalnya maupun menginstalnya itu menggunakan Yarn atau NPM. Tapi untuk React Native, saya menyarankan menggunakan Yarn. Oke, selanjutnya setting Java Home dan Android Home. Nah, untuk men-setting Java Home dan Android Home di Windows itu ada di video saya, di channel YouTube saya ini juga ada. Sedangkan untuk Linux maupun macOS itu ditambahkan di ini, di profile ini ya. Jadi bisa edit dengan nano seperti ini, nano seperti ini. Pilih salah satu. Ada juga yang nano bus profile. Yang perlu ditambahkan itu adalah seperti ini. Jadi Java Home itu arahkan ke lokasi folder Java-nya. Sedangkan Android Home diarahkan ke SDK-nya. Bisa search di internet lebih detailnya. Next, jika sudah selesai, maka selanjutnya adalah tes hasilnya. Pertama kita tes Java. Java min version. Nah, Java ini Java compiler. Java min version. Kemudian sudah ada clear lagi. Misalnya tes lagi Node.js min.v. Saya menggunakan versi 12. Kemudian kita tes apa lagi? Node, kemudian npm min.v. Ya, sudah muncul. Kemudian Yarn min.v sudah muncul. Watchman min.v sudah muncul. Echo Java Home Oke, Echo Android Home. Sudah semua? Oke. Berarti adik-adik sudah siap untuk pemrograman React Native.